Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam siraman rohani, renungan singkat yang kiranya boleh menolong kita sekalian di hari-hari yang kita jalani, sehingga ada kekuatan yang datang daripada firman. Hari-hari kita tidak lepas dari pergumulan, tapi kiranya kebenaran firman itu boleh meneguhkan dan menenteramkan hati kita, sehingga kita boleh merasakan akan sebuah kekuatan yang rasanya tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau itu melalui diri kita sendiri. Mari bersama saya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu. Mari kiranya kebenaran firman yang singkat boleh menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekali lagi boleh diberkati oleh renungan singkat pada saat ini. Dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-30. Perikop ini atau ayat-ayat yang nanti kita bahas dan kita baca, Bapak Ibu Saudara juga udah pasti sangat mengenalnya. Mari kita melihat sekali lagi Markus 5 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang seorang perempuan yang mengalami sakit cukup lama, pendarahan 12 tahun. Dan saya kira untuk sebuah kurun waktu, sebuah penyakit, orang menderita karena satu dan lain hal, itu bukanlah sebuah kurun waktu yang pendek. 12 tahun bukan persoalan sebentar, sangat lama. Bahkan untuk orang menderita dan sakit, jangankan bicara tahunan, bicara jam menit aja. Kalau kita sakit dan tidak segera mendapat pengobatan dengan baik, tentunya kita juga menderita. Perempuan ini 12 tahun mengalami situasi berat, dan ketika mendengar ada Yesus waktu itu datang, banyak orang pengen mendekat kepada Yesus, banyak orang pengen datang kepada Yesus dan pengen langsung bisa bertatap muka dan bahkan mungkin membawa seluruh persoalan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan hari itu ada Tuhan Yesus. Dan wanita ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah didengarnya bahwa dia adalah seorang yang luar biasa, yaitu Tuhan. Bahkan dia percaya kalau dia bertemu Yesus, maka 12 tahun penderitaannya itu akan berakhir. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sebelumnya di atas ayat 30, bahwa di sana orang itu banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Dan tentunya ketika banyak orang, tentunya yang namanya sentuhan itu tidak mungkin lagi terelakkan. Pasti Yesus akan bersentuhan dengan banyak orang yang ada di sekitar dia, termasuk juga dengan wanita itu. Tetapi yang menarik adalah ketika wanita ini memutuskan, sekali lagi ada banyak orang di sekitar Yesus yang memungkinkan orang banyak itu juga bersentuhan dengan Yesus. Tapi yang menarik adalah wanita ini ketika dia menghampiri Yesus, dia tahu banyak orang dan dia tahu akan sulit juga sebetulnya untuk dapat menyentuh Yesus secara pribadi begitu. Tapi wanita ini bukankah memutuskan, asalku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Sebuah keyakinan iman yang besar yang tidak mungkin dimiliki oleh banyak orang. Hari itu hanya satu wanita ini. Dan kemudian ketika dia menjamah jubah Yesus, apa yang dia percayai itu terjadi seketika, dikatakan firman Tuhan. Gak tunggu sebentar lagi, 5-10 menit atau 2-3 hari atau bahkan berminggu-minggu bahkan. Seketika itu juga kata firman Tuhan, perempuan ini sakitnya, pendarahan yang dia derita 12 tahun langsung berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa wanita ini hanya menjamah jubah Tuhan? Dia tidak bersentuhan dengan Yesus secara fisik. Ada banyak orang sekali lagi di sekitar Yesus hari itu, semua bersentuhan dengan Yesus. Tapi kenapa tidak diceritakan di situ bahwa orang-orang yang bersentuhan dengan Yesus itu merasakan mukjizat yang sama seperti wanita itu? Bapak Ibu tahu apa perbedaannya orang banyak yang sedang mengelilingi Yesus, yang sedang berusaha untuk menggapai Yesus, berusaha untuk menyentuh Yesus. Kalau toh mereka berhasil menggapai dan menyentuh Yesus, tidak terjadi apa-apa. Tapi wanita ini hanya menjamah jubah Yesus. Kemudian dia akhirnya mendapat mukjizat yang besar. Dia sembuh dari sakit pendarahan selama 12 tahun.
Apa bedanya? Yang membedakan adalah bukan soal tidak hanya sekedar sebuah iman, tapi di sini kita melihat bahwa orang banyak juga sekali lagi bersentuhan dengan Yesus, tapi sentuhannya beda. Sentuhan wanita ini lahir dari sebuah hati yang memang rindu untuk juru selamat itu melakukan sesuatu pada dirinya. Dia menyentuh Tuhan dengan hatinya, maka kemudian Tuhan menjawab semua apa yang selama ini menjadi doa dan kerinduan dan pergumulannya. Ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, orang banyak mengelilingi Yesus, orang banyak bisa bersentuhan dengan Yesus, orang bisa juga memegang tangan Tuhan, atau mungkin juga bisa memegang tangan, lengan, dan juga mungkin bahu Tuhan Yesus, karena banyak orang berdesakan, orang bisa bersentuhan secara fisik. Tapi kenapa mereka tidak alami sesuatu hari itu? Di kisah ini hanya diceritakan seorang wanita ini saja yang menjamah jubahnya, kemudian dia boleh jadi sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi wanita ini berbeda. Wanita ini menyentuh Yesus dengan hatinya, sehingga Tuhan kemudian melakukan mujizat yang kemudian dikatakan di sana tadi bahwa Tuhan bertanya, ini siapa gitu ya. Seperti ada tenaga keluar daripada tubuhku. Sampai murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu kemudian Tuhan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi gemetar, menjadi takut, karena dialah sebetulnya yang melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus berkata di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Menarik Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita sudah bersentuhan dengan Tuhan selama ini? Berapa lama kita sudah ada bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Tapi berapa banyak yang sudah kita naikkan dalam doa-doa kita yang nampaknya sampai hari ini juga belum mendapat jawabannya. Jangan-jangan kuncinya di sini. Saya juga sedang belajar dan mengevaluasi. Jangan-jangan saya dekat memang dengan Tuhan. Saya memang berusaha menyentuh Tuhan senantiasa. Tapi persoalannya saya hanya menyentuh, hanya sebatas fisik saja. Hati saya nggak ikut saya bawa di bawah kaki Tuhan. Saya tidak menyentuh Tuhan dengan hati saya. Saya hanya menyentuh Tuhan hanya dengan kehadiran saya, kegiatan saya secara rohani. Tapi wanita ini menyentuh Tuhan dengan hatinya, maka Bapak Ibu Saudara, doanya dijawab. Hari ini saya ingin kita belajar dari wanita ini. Mari kita belajar untuk menyentuh Tuhan dengan hati kita. Bukan hanya sekedar sesuatu yang bicara secara agamawi kita sentuh Tuhan, tapi setiap kali perjumpaan dengan Tuhan, mari kita sentuh Dia dengan hati kita yang memang tulus dan rindu untuk Tuhan boleh bertemu dengan kita secara pribadi. Kiranya kebenaran pada saat ini boleh menolong setiap kita. Mari jumpai Dia, mari dekati Dia, mari sentuh Dia dengan hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih kami boleh bertemu dengan seorang tokoh wanita yang berani Tuhan melakukan sebuah tindakan iman, yang menyentuh Tuhan tidak hanya sekedar menjamah jubah Tuhan, tapi dia menyentuh Tuhan dengan hatinya, sehingga Tuhan berbelas kasih dan kemudian Tuhan melakukan mujizat atasnya. Terima kasih untuk teladan dari seorang wanita yang penuh iman ini, sehingga Tuhan kemudian Engkau dengan penuh belas kasih menyatakan engkau sembuh, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah perjumpaan kami setiap waktu dengan Tuhan, baik dalam pelayanan-pelayanan kami, dalam bergereja, dalam saat teduh kami, dalam apapun juga, tidak hanya sekedar sentuhan secara agamawi, tapi kami menyentuh Tuhan secara hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan mujizat yang sama seperti yang Tuhan sudah kerjakan pada wanita itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.